mereka di game yang pertama. Ya karena dari Franco sendiri hit or miss hero. Ini masih bisa dihindari juga pastinya untuk tarikan dari Iron Hook-nya. Dan kalau memang kena ini pasti akan membawa angin segar untuk Geek Fam sendiri. Karena untuk di awal-awal, di early mereka butuh 1 atau 2 kali Iron Hook. Mereka bisa dapetin lubang dari sana untuk menciptakan yang namanya snowball. Oh, tapi Veil. fail. Oke, ada Veil. Ngeri loh. Aku Franco feel Veil serem. Ya, Kapan? karena Veil selalu ngagetin kan. Ini ya kayak combo klasik nggak sih, kok kayak sisinya benar-benar dimaksimalin dari failnya, atau kalau dia mau ngambil damage juga oke. Sama satu, Veil kalau ngambil damage bakal ngabisin semua anak dari Glue. yes. Langsung Splitnya langsung habis. tar. Itu kena wind blow, windstorm, hilang Sama semua. Windblade-nya langsung Windblade. bocil-bocilnya langsung hilang. Hilang begitu Oh. saja. Alright. Sekarang kita udah melihat draft yang dipick dari kedua belah tim. Opung Wawa, sebelum kita masuk ke arah main game, kamu lebih suka ke draft yang kayak mana? Kalau aku sih pengen lihat Franco menang ya, tapi overall aku suka yang ada Glue-nya. Oke. Momo-chan? Yep. Kamu suka ke arah mana? Aku lebih suka untuk Archeo sih, karena aku merasa mereka untuk team fight-nya lebih sustain. Plus ada Estes juga. Oke, nampaknya kalau begitu kita bakal menyaksikan apakah kali ini dari Geek Fam dengan Frankie akan membuat tim Arkeosi kesulitan dan bahkan harus melepaskan game kedua ini di tangan Geek Fam, atau bahkan Arkeosi akan mendominasi jalan pertandingan. So, langsung ini dia. Arkeosi versus Geek Fam di MPL ID season yang ke-9. Yap, kita melihat R7 udah cukup low di area bawahnya. 1v1 dengan Mars kali ini. Dan Envy dengan Iron Hook-nya yang tidak mengenai siapapun dari Active Host. Namun masih ada sang Wind Claw dari Clay. Hanya memberikan poke damage aja di menit pertama untuk kedua tim. Wow, dan bahkan bisa aku bilang di sini dari sisi offlanernya, Mindzy mencoba untuk membalaskan keadaan atas seorang R7, tapi dari Frankie mencoba untuk menarik. Apakah di sini buffnya? Tolong, Pak Produser. Oh, tertarik, ini dia. Berhasil melakukan resetisasi terhadap orange buff yang dimiliki dari Albert. Memiliki sedikit keuntungan atas jungler Geek Fam yang mungkin akan mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Iya, ini membuat Albert tentunya harus lebih bersabar lagi. Dapetin buff terlebih dahulu, dan memang efektif ya. Ini Franco dari Renvi setidaknya buying time lagi untuk Albert. Akan farming yang terlebih dahulu, namun Iron Hook yang sudah terbaca oleh Finn bisa dihindari begitu saja. Bahkan Renvi kali ini mencoba untuk melakukan rotasi yang tidak berhenti ke area jungle yang dimiliki Arkehosi. Bahkan kalau kita ngeliat Geek Fam bermain dengan cukup sebenarnya pasif juga sih. Mereka nunggu Iron Hook yang benar-benar connect dari Renvi-nya. Wow. Melihat seperti itu, nampaknya Skylar tidak akan di cover terlalu banyak, lebih direlakan begitu saja, dan Turtle-nya tentunya sudah menuju ke arah lane of down. Renvi is coming bersama dengan Skylar, tapi lihat di depan sana ternyata ada 3 player dan almost Renvi nggak berhasil mendapatkan satu tarikan maut. Skylar flicker yang cukup tepat, tapi ternyata Julian bersama dengan kawan-kawan akan ditukar dengan satu buah Turtle dengan King yang tidak berhasil. Masih di tangan Arkeosi keuntungan kali ini, lihat Windblade, dan juga kali ini Renvi masih belum berhasil menarik. Dan kalau aku bilang, ganking di atas tadi yang terlalu lama membuat kerugian cukup banyak. Ya banyak sih, karena mereka ke delay ya. Mereka gak dapetin objektifnya tadi. Karena waktu si Swan lagi nendang dengan corrosive strike-nya, wow, oke. Harus ke pick off sedemikian rupa. Maksudnya adalah waktu dia nyerang, dia gak dapetin level 4. Dia belum punya Tone of Path Memory. Beda cerita kalau tadi udah ready untuk Tone of Path Memory-nya. Oh, tertarik Clay di depan sana, tapi ternyata masih ada Purify. Masih bisa diselamatkan dari ganking yang dilakukan oleh para pemain dari tim Geek Fam. Karena damage juga masih belum terlalu maksimal. Sedangkan Julian mencoba untuk farming, mengejar ketertinggalan atas seorang Albert yang memiliki satu level di atas dari seorang Julian. Sementara kali ini Renvi bakal coba berfokus terlebih dahulu, mungkin bakal nge-baby Swan kali di area atas. Dan R7 berhasil mengusir pergerakan dari Myers kali ini di area bawahnya. Arkehosi, mereka belum terlalu ada permainan yang cukup agresif. Fam juga masih menunggu inisiasi yang baik tentunya dari Iron Hook Renvi kali ini. So, ini bakal menjadi early yang cukup pasif dari kedua tim. Apalagi kita tahu dari Albert sendiri, ini kemungkinan besar dari jungle-nya bisa aja diganggu sama Renvi. Di reset lagi seperti menit-menit awal tadi. Oke, saking respect-nya 3 pemain dari tim Arkeosi, mereka sebelum ke arah top lane aja, dia muternya jauh banget. Dia muternya dari tengah, karena di bus yang belokan ini, itu bisa ada Renvi atau Vince, dan langsung coba ternyata di commit, berhasil mendapatkan PJN lewat ke arah yang salah.
Baru dibilangin ngelewat di sana langsung hilang ditelan bumi tak tersisa. Sedangkan Skylar mencoba untuk memberikan sedikit damage. Spray down, tapi ternyata dia memilih untuk memberikan roket, melakukan clear minion, nampaknya belum berhasil dan plating yang dilakukan Julian cukup baik, menghilangkan seluruh gold yang dimiliki dari tim RRQoC di top lane. Iya, ini Skylar memang agak sedikit terganggu oleh pergerakan yang dibawa oleh Jigfam, namun Julian masih bisa untuk mendapatkan satu buah komang di area atas dan Clay pun sepertinya bakal harus bermain agak sedikit sabar kali ini di area mid-nya. Ini Vince-nya bareng sama Renvi terus ya, karena mereka mau mainin kombonya. Betul, Bloodhound langsung kena wind blow juga, langsung di-punish dengan adanya windstorm. Tapi sejauh yang kita melihat bahwa dari RRQoC dan juga Geekfam, mereka masih tetap santai. Mereka masih tetap bermain secara objektif dan seperti ini. Untuk objektif pelan, RRQoC nanti mereka yang akan pegang kendali masuk ke mid game. Intip dikit dari item build-nya juga, Clay sudah punya Clock of Destiny. Sedangkan untuk dari sisi Geekfam, mereka butuh sesuatu sih. Mereka butuh mid lane-nya agar lebih cepat kaya juga dan akhirnya sudah mulai nyusul Iya. buat Vince-nya. Oke, Vince-nya udah mulai mencoba untuk menyusul kali ini. Berbeda dengan di game yang sebelumnya, Lilianya yang tidak dikasih permainan. Tapi lihat ternyata shutdown akankah diamankan dengan shotgun yang luar biasa. Pipin, tapi lihat Purify Gaming respect terhadap para pemain dari tim Geekfam yang memiliki crowd control yang cukup besar. Membuat Pipin berhasil hidup. Di depan sana Skylar mencoba untuk melakukan satu buah spray down yang bisa kita bilang adalah sebuah keuntungan mendapatkan turret. Bukan platingannya lagi, tapi ternyata Vince di depan sana tertampar. R7 tertarik, Bloody Hand telah dikeluarkan, tapi nampaknya R7 harus kehilangan poin di area tengah. Iya, karena dia sudah mulai kelihatan juga di area MF dan bahkan kali ini Julian dengan Tonrusnya mencoba untuk mencari ke arah Abed, tapi ini bakal menjadi suatu war yang agak sulit ketika ada Estes yang selalu nempelin, memberikan heal terus-terusan. Ini bakal jadi PR yang kedua untuk Geekfam. Gimana caranya mereka nge-shutdown Vin terlebih dahulu mungkin nantinya. Benar, jadi satu momen yang sudah didapatkan tadi oleh Geekfam adalah mereka bisa langsung masuk menyerang dengan menggunakan Bloody Hand yang dimiliki oleh Franco. Tapi itu pun harus dengan posisi bahwa Renvi udah siap banget. Dia harus bisa membuka, dia harus rela untuk ngebadarin semua damage dari RRQoC. Dia kayak hit or miss ya. Kalau memang hit dia bisa komboin sama Vince-nya. Tapi kalau miss dia harus siap-siap terpanik balik. Oke, spray down dikeluarkan di depan sana, langsung ada Lancelot, tapi ternyata Julian tertabrak, benjol dan tertarik. Masih bisa di-heal oleh seorang Pipin. Berhasil menyelamatkan suara Skylar dan bahkan kehilangan turret di arah bottom lane. Ter-outplay sepertinya permainan dari tim Geekfam di arah bottom lane yang harusnya diuntungkan Geekfam. Jadi kerugian yang sangat-sangat tidak adil. Dan bahkan aku ngelihat dengan permainan yang dibawakan RRQoC sampai menit ke-7 ini, mereka hanya peduli dengan objektif turret. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Dengan adanya war mungkin seperti yang tadi, Skylar masih bisa bertahan, masih bisa survive di area bawahnya dengan bantuan dari Vin. Dia bisa aja nyulik ke arah Renvi, tapi dia nggak mau. Dia lebih pikirin oke, amanin turret objektif, dapetin turtle, coba untuk kandangin Geekfam nantinya, baru mereka siap untuk war 5 lawan 5. Oke, tapi di depan sana Renvi, R7 mencoba untuk menangkapnya. Nampaknya Julian, hati-hati tidak boleh terlalu overcommit. Para pemain dari tim Geekfam, mereka juga masih harus menunggu momentum dari seorang Renvi dengan mendapatkan satu buah tarikan. Mancing Mania nggak berhasil, langsung knockout strike dikeluarkan. Snipernya hampir saja kena seorang Vince yang membuat dia agak sedikit miss. Pergerakannya masih belum bisa diperkirakan, tapi lihat Pipin semua komit dan langsung hilang begitu saja. Vin yang menjadi salah satu poros utama pertahanan dari RRQoC, sustainability-nya dihilangkan kali ini Opung Wawa. Ya itu satu atau mungkin dua kali ya kita melihat hal yang sama dilakukan untuk Geekfam. Jadi mereka ngebukanya dengan Windblow atau mungkin dengan tarikan Iron Hook yang dimiliki oleh RNV dan kemudian harus dipunish di sana juga. Karena kalau nantinya dari Vin-nya bisa survive, itu pasti akan kembali keadaannya dengan heal-nya. Iya, tapi bakal dikejar begitu saja. 2 damage dari RRQoC, mereka mau paksain tim fight-nya di area atas kali ini. Dan bahkan juga R7 sudah mulai join the team fight, barusan hanya memberikan poke damage aja ke Julian. Cukup untuk penumbangan Renvi sendiri karena mereka tahu ini initiator yang benar-benar harus ditumbangin terlebih dahulu. Hampir tercutting, hampir terpotong. Satu buah Iron Hook itu bisa mengubah segalanya loh. Bener banget, dan bahkan kalau bisa kita bilang ya, di sini hampir saja seorang Vince itu menjadi korban kalau dia nggak flicker. Dan Renvi karena dia harus berada di garis depan, mau nggak mau dia harus menjadi samsak di game kali ini, dan R7 bisa tertarik kali ini oleh seorang Renvi. Ini yang harus diperhatikan. Sedangkan Julian benar-benar dikasih space farming yang sangat-sangat dimaksimalkan, walaupun
ini menjadi salah satu space yang sangat kecil menurut aku Punggo untuk seorang Lancelot di menit yang ke-9. Iya, apalagi Albert dengan Eason Shin yang bisa di-pressure ya, bisa dicari mungkin dengan Lancelot kali ini bebas banget. Bebas Di banget. bener, dia selalu ada space-nya karena Skylar-nya yang menjadi-jadi. Plus dia selalu buka Mountain Shocker-nya, kapanpun itu ada selalu dibuka. Jadi infonya bener-bener terang banget buat Arky Hoshi. Sementara kali ini Geek Farm mereka sepertinya agak sedikit berat kalau misalnya mereka mau kontes slot mereka yang pertama nih. Sakit juga ya. Sedangkan itu ada Julian di depan sana mencoba untuk melakukan clear minion atas para pemain dari tim Arky Hoshi. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan satu buah turtle. Akankah tim fight? Oh, turtle Lord, sorry kali ini. Tapi ternyata langsung dihilangkan satu turret bersama dengan satu buah Lord Renvi. Akankah tertangkap? Flicker melakukan gocekan mau, tapi Albert tidak mau tinggal diam. Turret akan menjadi pilihan utama terlebih dahulu. Dan R7 berhasil menangkap Renvi. Diangkat begitu saja, tapi glue-nya masih terlalu strong. Glue too strong. Split boost yang dilakukan Julian berhasil mendapatkan turret tambahan kali ini di arah top lane. 2 turret untuk Geek Farm, namun harus membayarkan dengan adanya kehilangan Lord dan juga kehilangan Renvi kali ini. Ini setidaknya buying time yang cukup banyak yang dibawakan oleh Julian di membuat Arky Hoshi mereka mau nggak mau harus benar-benar peka sama minimap di area atas. Sementara untuk itemnya kok Yes, dari itemnya sini R7 sih yang udah siap banget ya untuk fight, untuk ngebadanin semua damage dari Geek Fam. Jadi gak ada yang bisa ngenembusin dia sekarang, apalagi kalau dia sudah punya split. Oke, tapi lihat di atas sana udah ada Lord yang tumbang. Ini permainan Skylar langsung ini ya, agak sedikit ke flashback ya. Ke flashback. Mirip permainan seperti Oheb di M series kemarin dengan melakukan poking damage terhadap turret meskipun tidak ada minion. Karena cicil sedikit demi sedikit sangatlah berpengaruh ketika minionnya nanti masuk secara bersamaan. lama-lama jadi bukit ya. Lama-lama jadi buketan. Lihat damage yang diberikan Skylar. Oh my god, seperempat darah terakhir. Fokus ke arah turretnya Skylar benar-benar memberikan sedikit surprise attack. Itu kalau jantungnya udah copot ya guys ya. Wow, dan kali ini lihat semua untuk lane-nya di-clear dengan cukup cepat dari Arky Hoshi. Dan bahkan mereka memakan satu demi satu turret yang sudah diamankan, tentunya 6 turret di tangan Arky Hoshi. Ini membuat Geek Farm mau nggak mau mereka harus stay di dalam base. Mereka harus benar-benar dapetin momentum balik kali ini untuk comeback. Ini semua bergantung dari Renvi dan juga Vince menurut aku. Karena Julian nggak bisa maju dengan cukup agresif. Ya sebenarnya masih ada Swan juga ya, karena untuk Iya. Swan sendiri dari item build-nya di sini dia udah punya damage yang dibutuhkan. Bahkan Wind of Nature sudah disematkan untuk Swan. Tapi perbedaan goldnya cukup jauh sih kok. Lumayan cukup timpang, but it's okay. Tapi kita bakal lihat di mana pemain dari tim Arky Hoshi pun dengan perbandingan gold yang cukup jauh 7.000 ini. Hampir setengah loh itu. Iya, hampir setengah. Satu Itu boost Renvi ya. sniper loh. Itu Renvi ya, bukan gold lanernya, bukan ke arah junglernya. Dan akan ada perebutan di arah purple buff. Nampaknya dari Julian tidak akan dikasih semenasta dan bahkan Maidzi. Lihat, Maidzi terkena sedikit damage dan tarikan Iron Hook kali ini terhadap satu buah. Purple-nya. Clay. Enggak, no. Clay? Enggak, di Diambil. tangan Vale. Di tangan Vale. Tadi kena Windblade kok. Kan bener kan di tangan Vale? Itu fail. Iya, Iya, diambil. dia kena Windblade soalnya tadi. Oke, dan Lord yang akan muncul 15 detik lagi di menit yang ke-12 kali ini. Arky Hoshi mendominasi dengan 7,5 ribu untuk net worth-nya. Ini sepertinya agak sedikit berat untuk Geek Farm. Plus mereka menyisakan inhibitor turret aja. Jadi tentunya kalau misalnya Arky Hoshi mereka mau langsung Buset. straight to the Lord yang kedua kali ini bakal menjadi Lord yang cukup mudah, Oji. Oke, ini bakal lihat langsung terbuka vision dengan cukup jelas. Tapi nampaknya again and again tanpa adanya kontes tidak bisa masuk terlalu dalam kembali. Para pemain dari tim Geek Farm mereka harus merelakan dan tarikan dari seorang Renvi masih belum berbuah hasil. Mancing mania belum mantap untuk kali ini, masih menunggu dan lihat ini para pemain dari tim Geek Fam. Mereka benar-benar fokus untuk melakukan defensif karena ini udah masuk ke menit yang ke-12. Lord udah bisa mengamuk, udah bisa ciha dan bahkan bisa menumbangkan satu buah turret dengan cukup instan. Konsol udah mulai dibuka kali ini mengincar ke arah R7, tapi apakah sesuai dengan planning? Renvi narik ke arah satu buah minion kali ini dan masih bisa di defense dengan cukup baik. Dari R7 juga mencoba untuk memberikan speed langsung tancap ke arah seorang Renvi kali ini dan bahkan ada damage yang dibuka oleh Albert. Mereka nggak mau terlalu fokus untuk membagi Renvi terlebih dahulu karena objektif
yang dimainkan oleh RQ Host ini lebih penting menumbangkan inhibitor di area atas. Gak peduli kalau kata Skylar, biarin daripada berantem di arah bottom lane. Yang penting gue dapetin turret 3 inhibitor. Tertarik dulunya, langsung ada Blorian. Semua combo dikeluarkan, tapi lihat damage-nya double kill. Looking for triple kill, tapi ternyata di sana Albert taruh tershutdown. Julian tershutdown di the wipe out DCC. RRQ Aussie berhasil mengamankan 2-0 penuh tanpa balas. Wow, 14 menit untuk di game yang kedua dan bahkan wipe out yang didapatkan oleh RRQ Hoshi. Melihat permainan yang lebih mendominasi aku bilang di game kedua, karena aku merasa meskipun dari Renvi-nya ya udah coba untuk ngegangguin jungle, Bener. tapi aku nggak ngeliat permainan yang cukup agresif dari Julian. Jadi kayak anggapannya kayak Renvi-nya agak bermain sendiri bersama dengan Vince Ya. di early. Ya seperti itu sih, bisa dibilang seperti yang Momo juga sudah katakan. Gimana Bung Mama? Tapi kalau aku ngelihatnya bahwa dari game kedua tadi, Hmm? ini permainan taktis banget dari RRQ Hoshi. Hmm. Jadi mereka memang mereka bisa kalau mereka mau fight terus-terusan, tapi mereka nge-hold. Oke. Mereka masih menahan, mereka buat itemnya si Beatrix-nya jadi. Jadi sebenarnya patokan kita di sini kalau ngelihat di game yang kedua, kita bakal